Apa yang harus kita perbaiki saat Ramadan itu, ya, terutama makanan. Ya, kalau boleh saya katakan kembalilah ke bagaimana. Jadi nanti coba dibaca badan kita itu isinya apa sih? Ada vitamin, mineral segala macam, dan isi lambungnya kita itu, ya, kalau kita ambil dibuka gitu kan, lambung kita itu ada 19 juta bakteri, itu maka isinya mineralnya sama kayak tanah sebenarnya. Jadi manusia itu sebenarnya kalau dia kembalikan esensi badannya dari apa yang Allah tumbuhkan di atas tanah tanpa banyak pengolahan, kata kuncinya. Tanpa banyak pengolahan. Maka tubuhnya seperti reset, Ustaz. Udah digemburkan dengan puasa itu, apalagi Ramadan kayak begini, tambah lagi dengan asam. Asam amino contohnya apa? Ya kurma, madu, ya. Itu harusnya menjadi makanan kita di bulan Ramadan tadi. Dimulai dari sekarang sebenarnya. Kemudian tambahkan lagi dengan apa? Tambahkan lagi dengan makanan terbaiknya untuk lambung. Yaitu apa? Makanan-makanan yang bersifat fermentasi. Ya, contohnya apa? Ya, kalau di Indonesia mah tempe. Tempe itu makanan fermentasi. Ya, termasuk teman-teman sekalian, sebenarnya ada beberapa jenis makanan yang kalau Anda bisa konsumsi di Ramadan itu sangat baik. Yang pertama madu, kurma, sama susu. Tapi susunya jangan susu kemasan. Harus susu fresh yang tidak ada nutrition fact-nya. Tidak ada fakta nutrisi. Kalau mau makan buah, makanlah buah yang tidak ada tulisan kandungan gizinya. Paham maksudnya? Jangan kemasan gitu kan. Itu. Ya. Kalau udah ada kemasan udah repot deh. Ya. Pasti banyak yang hilang. Ya. Makanan fermented atau makanan yang fermentasi, tempe, ya, seperti itu. Salah satu contohnya. Atau ya beberapa ilmuwan atau mungkin guru-guru saya mengatakan madu pun termasuk makanan atau minuman yang udah fermentasi, termasuk ada satu yang orang sebenarnya kalau Ramadan dikonsumsi sama dia, insya Allah akan banyak sekali terjadi perbaikan pada gennya, yaitu apa Ustaz? Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa itu, kenapa air kelapa itu dilindungi sama Allah? Kenapa lindung? Coba lihat air kelapa itu. Kalau kita tadabur air kelapa, ada seratnya, apa, sabuknya itu kan, apa namanya? Sabuknya kelapa itu. Di dalam tuh ada lagi nanti cangkangnya, ada kulit lagi, baru di dalamnya ada airnya. Dilindungi banget sama Allah. Sebab apa? Kalau nggak dilindungi, kena oksigen sebentar langsung oksidasi dan langsung fermentasi. Zat. Makanya air kelapa itu kapan waktu terbaiknya diminum? Waktu dipetik dari rahmat Tuhannya. Gitu maksud saya. Dia kan dapat matahari tuh, dapat cahaya panas segala macam dari tangkai-tangkai, dari ranting apa belarak kalau bahasa kampung saya itu kelapa itu, situ Allah memberikan energinya. Jadi ketika putus, buka, minum langsung. Itu waktu terbaik untuk makan minum air kelapa. Jangan disimpan. Sebab kalau disimpan kena udara pasti cepat itu dia asam. Ya. Supaya kelapanya tidak terlalu, supaya kelapanya ini resepnya nih, nanti saya ajarkan juga cara makan, gak usah banyak-banyak, cuman sangat luar biasa yang bisa menguatkan jantung dari air kelapa, Ustaz, dari kelapanya. Jadi subhanallah, nanti kelapanya itu di blender sama kurma airnya. Apa air kelapa yang paling baik? Air kelapa yang paling baik itu air kelapa yang masih ingusan dagingnya. Mau kelapa hijau boleh, mau apa, itu diminum tadi. Tapi gini, yang jadi masalah sekarang karena lambung manusia zaman sekarang udah banyak masalah, sehingga ketika dia masuk agak chaos badan itu ngolahnya, sehingga banyak orang ada yang habis minum air kelapa tuh malah lemes, kan gitu. Kata kuncinya apa? Kasih mineral untuk menyeimbangkan. Dari mana mineral tadi? Dari garam. Tapi jangan pakai garam refinasi, garam laut atau garam apalah, pokoknya apapun mereka, tapi garam mineral. Ya, garam mineral. Sekarang lagi keren kan garam Himalaya apa segala macam, sea salt segala macam. Indonesia banyak garam seperti itu. Jadi kelapa tadi di blender sama airnya ya, di blender sama kurma, atau kalau nggak ada kurma kasih madu dia, kasih garam sedikit. Dan ada satu mineral, ini kalau dapat aja sih, tapi kalau dapat luar biasa tuh, kita tambahkan sedikit dengan satu kacang yang tinggi banget mangannya, MN. Namanya macadamia. Kacang macadamia. Nah, itu. Nanti coba di browsing.
Tambahkan dikit aja tuh, karena macadamia ini nanti dia tambah garam sekali itu perfect match itu. Nah, kalau mau makan, nih makan yang kalau ini agak-agak nyeleneh teman, ini kalau kita kerjakan betul-betul ngenyangkan luar biasa. Caranya gimana? Di luar tadi yang mungkin Bapak Ibu yang mau nerusin puasanya sih ya, habis puasa buka puasa, nerusin puasa tuh, nanti makan baru sahur. Sehingga nanti urusan kita Quran aja tuh. Kalau lapar gimana? Boleh disuplai. Apakah rasa lapar itu bisa ditekan? Bisa. Kopi bisa menekan rasa lapar, pahit tapi. Teh hijau bisa, ya. Atau kayu manis sedikit juga bisa. Atau air putih paling gampang, itu bisa menekan rasa lapar. Dan rasa lapar itu letaknya bukan di perut, tapi di sini. Ya, jadi hati-hati. Lapar banget nih perut gue, salah itu. Salah, orang di sini kok. Nah gitu ya, jadi itu. Nah caranya gimana? Nih saya ajarin caranya. Nanti Bapak Ibu sekalian cari beras organik gitu ya. Beras putih boleh, beras coklat boleh, merah boleh. Pokoknya beras yang kontaminasi dari pestisidanya itu sedikit lah, atau mungkin nggak ada. Putih boleh, kuning boleh. Emang ada beras kuning, bukan kuning, coklat maaf. Itu mentah Ustadz, dimasukin air, ya, masukin air, dibikin agak-agak lembut sedikit. Setelah dia lembut, di blender, mentah ya nih, bukan nasi ya, beras, air biasa aja, yang penting dia lembut untuk kita hancurkan. Lalu setelah dia hancur jadi kayak tepung begitu tuh, kepel-kepelin, terus diapain? Masukin ke santan. Santan yang habis dari santan itu dari apa tuh namanya? Santan lah, dari kelapa itu kan kita nggak usah dimasak, santan mentah aja. Sebenarnya nggak mentah sih, sudah matang dari Allah itu. Masukin situ. Nah modal kita kan kepelan seukuran mungkin telur kampung ya, 2-3 gitu, cemplungin ke situ, kan sudah terlumur dengan santan itu, yang isi beras tadi itu. Nah toppingannya boleh kasih madu. Itu 2 butir itu. 2 saja udah kenyang minta ampun. Tapi yang terjadi apa? Itu makanan yang akan sangat menguatkan jantung. Wah gitu, resepnya kayak begitu. Jadi nggak usah banyak-banyak makan gitu. Kayak gitu aja udah cukup. Kalau sekarang mau nyoba-nyoba, bisa cobain tuh. Ya, jadi nanti itu bisa disimpan di kulkas tuh kalau mau simpan kulkas. Kalau nggak mau repot, ya bisa. Tapi nggak boleh lama-lama juga. Ya, semakin fresh, semakin bagus. Gitu. Ya, itu bisa dijadikan makanan. Jika apa di situ karbonya masih ada, masih cukup utuh ya, ada lemaknya juga, tambah dengan asam amino dari madu atau kurma tadi, insya Allah.